Yang pertama adalah pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Dalam jaringan komputer, dua atau lebih perangkat seperti komputer, server, printer, atau perangkat lainnya dihubungkan melalui media transmisi baik kabel maupun nirkabel sehingga memungkinkan pertukaran data di antara perangkat tersebut. Tujuan dari jaringan komputer yang pertama yaitu berbagi sumber daya. Misalnya pengguna di jaringan bisa berbagi printer, hard drive, atau koneksi internet. Yang kedua, berbagi informasi. Pengguna dapat bertukar file, data, dan pesan seperti email, chat, dan lain-lain dengan cepat melalui jaringan. Mempermudah komunikasi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui berbagai aplikasi seperti email, video, atau VoIP. Peningkatan efisiensi dengan jaringan sehingga tugas dapat dilakukan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan penggunaan perangkat secara individual. Komponen dasar jaringan yang pertama yaitu perangkat jaringan, termasuk komputer, server, printer, dan perangkat lain yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua, perangkat penghubung seperti router, switch, hub, bridge, dan modem adalah perangkat yang membantu mengatur lalu lintas data di jaringan. Yang ketiga yaitu media transmisi, media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, dan media nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer terdiri dari yang pertama LAN atau Local Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang kecil seperti kantor, sekolah, atau rumah. LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dalam satu gedung atau kompleks yang sama. Yang kedua yaitu WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti jaringan yang menghubungkan berbagai kota, negara, atau bahkan benua. Internet adalah contoh WAN terbesar. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area kota atau wilayah geografis yang lebih besar daripada LAN, tapi lebih kecil dari WAN. Yang keempat yaitu PAN atau Personal Area Network, jaringan pribadi yang menghubungkan perangkat di sekitar individu seperti smartphone, laptop, atau perangkat wearable dalam jarak yang sangat dekat. Jenis koneksi jaringan ada dua, yaitu yang pertama kabel atau wired, jaringan yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Kabel yang umum digunakan dalam Ethernet. Yang kedua yaitu nirkabel atau wireless, jaringan yang menggunakan gelombang radio atau sinyal lain untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik, misalnya Wi-Fi atau Bluetooth. Topologi jaringan merujuk pada cara fisik atau logis perangkat dalam jaringan komputer dihubungkan satu sama lain. Topologi ini menggambarkan tata letak atau struktur jaringan yang menentukan bagaimana data mengalir antara perangkat. Ada beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Topologi bus adalah salah satu topologi jaringan paling sederhana di mana semua perangkat dihubungkan ke satu kabel utama atau backbone. Cara kerjanya, semua komputer atau perangkat terhubung ke kabel tunggal ini dan data ditransmisikan sepanjang kabel tersebut. Setiap perangkat memeriksa apakah data ditujukan untuknya. Jika iya, perangkat menerima data tersebut. Jika tidak, data diteruskan ke perangkat berikutnya. Kelebihan dari topologi bus yaitu murah dan mudah diimplementasikan untuk jaringan kecil dan memerlukan lebih sedikit kabel dibandingkan topologi lainnya. Kekurangannya yaitu jika kabel utama mengalami gangguan, seluruh jaringan akan berhenti beroperasi dan kinerja menurun seiring dengan bertambahnya perangkat yang terhubung. Topologi star. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya sebuah switch atau hub. Cara kerjanya yaitu setiap perangkat dihubungkan langsung ke perangkat pusat. Perangkat pusat berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di jaringan, memastikan data dikirim ke perangkat tujuan yang tepat. Kelebihannya yaitu mudah untuk menambah atau menghapus perangkat tanpa mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Yang kedua, jika satu kabel rusak, hanya perangkat yang terhubung melalui kabel tersebut yang terpengaruh, bukan seluruh jaringan.
Kekurangannya, jika perangkat pusat, switch atau hub mengalami masalah, seluruh jaringan akan berhenti. Yang kedua yaitu memerlukan lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Yang selanjutnya adalah topologi ring. Dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk lingkaran atau ring, dan data mengalir dalam satu arah atau dua arah yang dikenal sebagai dua ring. Cara kerja topologi ring adalah data bergerak dalam bentuk token di sepanjang lingkaran. Setiap perangkat memeriksa token untuk melihat apakah ada data yang ditunjukkan kepadanya. Kelebihan dari topologi ring adalah data dapat mengalir dengan kecepatan yang konstan tanpa terjadi tabrakan. Kedua, cocok untuk jaringan dengan lalu lintas data yang tinggi. Kekurangan topologi ring: 1. Jika perangkat atau sambungan mengalami masalah, seluruh jaringan bisa terganggu. Kedua, memerlukan penanganan yang lebih rumit saat menambah atau menghapus perangkat. Kemudian terdapat juga topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi antara topologi star dan bus. Dalam topologi ini, beberapa topologi star dihubungkan bersama dalam bentuk hierarki seperti pohon, di mana satu perangkat pusat menghubungkan beberapa jaringan star. Untuk cara kerjanya, perangkat di dalam sub jaringan star dihubungkan ke switch pusat. Switch ini kemudian dihubungkan ke perangkat pusat yang lebih besar, menciptakan struktur hierarki. Kelebihan dari topologi tree: yang pertama, mudah diperluas dengan menambahkan sub jaringan baru. Yang kedua, lebih mudah dikelola karena struktur yang terorganisir. Untuk kekurangan topologi tree, yang pertama terdapat jika kabel utama atau perangkat pusat mengalami gangguan, jaringan yang terhubung bisa ikut terpengaruh. Yang kedua, memerlukan banyak kabel dan perangkat lainnya. Keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah praktik atau prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang merusak, seperti virus, malware, hacker, dan peretasan data. Keamanan jaringan komputer mencakup sejumlah langkah dan teknologi untuk mencegah, mengidentifikasi, dan merespon ancaman keamanan, meliputi firewall. Firewall adalah teknologi yang digunakan untuk memonitor dan memfilter lalu lintas jaringan. Firewall dapat memblokir akses yang tidak sah ke jaringan, mencegah serangan malware dan virus, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Yang selanjutnya ada enkripsi data. Adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau diakses tanpa izin. Ini membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Yang ketiga, terdapat keamanan fisik, meliputi tindakan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat jaringan, seperti mengunci ruang server atau memasang sensor gerak dan kamera pengawas. Keempat, penyaring atau deteksi malware. Perangkat lunak antivirus dan anti-spyware digunakan untuk memeriksa dan mencegah infeksi malware pada perangkat jaringan. Sementara perangkat lunak deteksi malware digunakan untuk mendeteksi malware yang sudah terinfeksi pada jaringan. Yang kelima, manajemen patch melibatkan memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk memperbaiki kerentanan, keamanan, dan memastikan bahwa perangkat jaringan selalu diperbarui dengan versi yang terbaru. Perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah komponen penting yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung, berkomunikasi, dan berbagi data. Yang pertama, terdapat router. Router adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan komputer. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke jaringan yang lebih luas, seperti internet. Router juga berperan dalam mengelola alamat IP dan memastikan bahwa data dikirim ke tujuan yang benar. Yang kedua, terdapat switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja dengan menerima paket data dari satu perangkat dan meneruskan ke perangkat tujuan dalam jaringan yang sama.
Ini meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi tabrakan data. Yang ketiga, terdapat hub. Hub adalah perangkat sederhana yang menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan lokal. Berbeda dengan switch, hub mengirim data ke semua perangkat yang terhubung, bukan hanya ke perangkat tujuan. Ini membuat hub kurang efisiensi dibandingkan switch. Selanjutnya yaitu media transmisi. Media transmisi adalah saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap media transmisi memiliki karakteristik yang mempengaruhi kinerja, kecepatan, jarak, dan keandalannya. Yang pertama ada karakteristik utama media transmisi. Yang pertama, kapasitas bandwidth. Mengacu pada jumlah data yang dapat ditransmisikan melalui media dalam waktu tertentu. Yang kedua, media dengan bandwidth yang lebih tinggi memungkinkan transmisi data yang lebih cepat. Yang kedua, ada jarak transmisi. Mengacu pada seberapa jauh data dapat dikirim melalui media tanpa memerlukan penguat sinyal. Lanjut, yang ketiga adalah latensi. Waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Media dengan latensi rendah memberikan transmisi yang lebih cepat. Yang keempat, kehandalan. Beberapa transmisi lebih tahan terhadap gangguan atau kondisi lingkungan, seperti serat optik, yang lebih tahan dibandingkan kabel tembaga terhadap gangguan elektromagnetik. Yang kelima, biaya. Media transmisi memiliki perbedaan dalam biaya instalasi dan pemeliharaan. Serat optik cenderung lebih mahal dibandingkan kabel tembaga, tetapi menawarkan kecepatan lebih tinggi dan kehandalan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada kabel UTP. Kabel UTP adalah salah satu jenis media transmisi yang sering digunakan dalam jaringan lokal. Kabel UTP dapat mendukung kecepatan hingga 10 Gbps, tergantung pada kategori kabel dan jarak transmisi. Jarak maksimal yang direkomendasikan untuk kabel UTP adalah 100 meter. Untuk jarak yang lebih jauh diperlukan perangkat penguat atau repeater. UTP banyak digunakan dalam jaringan Ethernet seperti jaringan komputer di perkantoran, sekolah, dan rumah, serta untuk koneksi telepon. Selanjutnya ada fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang digunakan untuk serat kaca atau plastik tipis untuk mentransmisikan sinyal cahaya yang membawa data dalam bentuk pulsa optik. Teknologi ini digunakan dalam komunikasi jarak jauh karena memiliki keunggulan seperti kecepatan tinggi, kapasitas data yang besar, serta tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Fiber optik biasanya digunakan dalam jaringan internet, telekomunikasi, dan aplikasi lain yang memerlukan transmisi data yang cepat dan andal. Selanjutnya, nirkabel. Media transmisi nirkabel adalah metode komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini semakin populer karena fleksibilitasnya dalam mendukung mobilitas penggunaan. Beberapa jenis media transmisi nirkabel meliputi gelombang radio yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi, radio, dan komunikasi seluler. Gelombang ini dapat menjangkau jarak jauh dan menembus hambatan seperti dinding. Selanjutnya ada gelombang mikro, digunakan dalam komunikasi satelit dan transmisi jarak jauh. Biasanya dibutuhkan jalur pandang langsung antara pengirim dan penerima. Yang selanjutnya ada model OSI, adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model ini dirancang oleh ISO bertujuan yaitu untuk merujuk agar produk atau software yang dibuatnya bisa bersifat interpolate, yaitu user dapat bekerja sama dengan sistem manapun tanpa memerlukan penanganan khusus. Berikut ini adalah lapisan OSI layer. Yang pertama ada physical layer, yang kedua ada data link layer,
yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima adalah session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang ketujuh adalah application layer. Selanjutnya, penjelasan 7 lapisan OSI layer beserta fungsinya. Yang pertama, application layer pada lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer pada lapisan ke-6 berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, LS, dan lain sebagainya. Yang ketiga, session layer pada lapisan kelima berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer pada lapisan keempat berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses, knowledge attainment, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Yang kelima, network layer pada lapisan ketiga. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Kemudian fungsi berikutnya adalah membagi data menjadi beberapa paket lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Contoh protokol adalah IP dan ICMP. Yang keenam, data link layer pada lapisan kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan pengalamatan hardware pada MAC, address, dan flow control. Yang ketujuh, physical layer pada lapisan ke-1. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya terdapat macam-macam protokol. Yang pertama, protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP adalah seperangkat aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan, termasuk internet. Protokol ini digunakan untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dari satu komputer ke komputer lain. TCP atau IP dibagi menjadi beberapa lapisan, masing-masing dengan fungsinya sendiri. Berikut adalah dua komponen utamanya. Yang pertama, TCP atau Transmission Control Protocol berfungsi untuk memastikan bahwa data dikirim secara andal dan berurutan, mengatur pembentukan koneksi antara pengirim dan penerima, memastikan semua paket data sampai dengan benar, dan meminta pengiriman ulang jika ada paket yang hilang. Yang kedua, IP atau Internet Protocol mengatur alamat IP dan rute yang akan dilalui oleh data.
IP bertugas untuk memastikan data dikirim ke alamat yang tepat dengan menggunakan alamat IP sebagai pengenal unik perangkat dalam jaringan. Yang kedua, protokol HTTP. HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di World Wide Web. HTTP memungkinkan web browser seperti Chrome atau Firefox untuk meminta informasi dari server web, seperti halaman HTML, gambar, atau video, dan menampilkan informasi tersebut kepada pengguna.